Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ekuitas. Ekuitas ini adalah saham. Dalam hal ini adalah saham untuk modal perusahaan. Subbab yang akan kita pelajari ini yang bagian pertama ada karakteristik sebuah PT, transaksi ekuitas, dividen dan analisis ekuitas. Sebelum kita melanjutkan apa itu saham, kita terlebih dahulu membahas tentang bentuk organisasi perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ini ada 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama perorangan, yang kedua persekutuan atau partnership, yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan ini memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, pengaruh dari Undang-Undang PT atau Persaingan Terbatas, yang kedua penggunaan sistem saham, dan yang ketiga pengembangan variasi dari ownership interest atau kepentingan kepemilikan. Nah, untuk ekuitas saham ini ada di dalam perusahaan khususnya PT. Kalian bisa lihat di IDX itu ada berbagai macam nama-nama perusahaan yang mengeluarkan saham atau modal per lembar yang diperjualbelikan publik. Ekuitas persaingan terbatas ini disebut modal pemegang saham. Bagi pemegang saham, memiliki saham berarti memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. PT akan menarik dana dari pemilik dengan mengeluarkan saham. Nah, saham ini diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah saham biasa atau common share. Yang kedua, saham istimewa atau saham preferen. Prosedur pendirian PT ini terdapat di UU PT tahun 2007. Didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akta notaris. Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kementerian untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian PT setelah akta pendirian ditandatangani oleh notaris. Untuk karakteristik saham, nah ini yang pertama adalah hak pembagian proporsional. Pembagian atas apa? Yang pertama atas laba dan kerugiannya. Yang kedua dalam manajemen atau hak votingnya untuk pengambilan keputusan, atas aset saat likuidasi, dan atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Yang kedua, karakteristik saham yaitu memiliki resiko kerugian terbesar. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Dan yang keempat, tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Ini adalah karakteristik saham. Selain karakteristik, unsur-unsur modal saham itu terdiri yang pertama adalah modal yang disetujui untuk dikeluarkan. Nah, dari modal tersebut nanti ada yang belum disetujui. Setelah itu ada saham yang dijual tapi belum disetor uangnya. Setelah semuanya ditotal, nanti akan timbullah agio dan disagio saham. Agio ini adalah nilai lebih dari penjualan saham. Kalau disagio itu adalah nilai kurang dari penjualan saham. Nanti ketemulah modal saham. Komponen ekuitas modal disetor ini terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Dari ini nanti ketemulah agio saham ditambah laba ditahan dikurangi saham ditambah agio saham treasury yang ditambah laba komprehensif lain dan
ditambah kepentingan non-pengendali. Ini adalah komponen-komponen ekuitas saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa ini merupakan kepemilikan dasar dari saham dengan hak-hak seperti memilih anggota direksi, memperoleh pembagian laba, membeli saham tambahan. Saham biasa ini mempunyai hak suara, hak residu terhadap pembagian laba setiap tahunnya, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Saham pada perusahaan yang belum menggunakan paper list segera dicetak setelah ada autorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Contohnya di sini. Pada tanggal 1 Januari, PT Batako adalah sebuah PT yang bergerak di bidang konstruksi mendapat autorisasi untuk mengeluarkan saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya 10.000. Jadi nilai 1 lembar saham ini nilainya 10.000. Kalau 1.000 saham berarti totalnya dengan nilai nominal 10.000 nilainya sebesar 10 juta, dan hal ini tidak perlu dicatat dalam buku jurnal. Ini ada transaksi lagi. Pada tanggal 15 Januari, perusahaan Wiwaha mengeluarkan saham biasa dan menjualnya 20.000 lembar dengan kurs 120. Nilai nominal per lembar saham adalah Rp500. Hitunglah jumlah kas yang diterima, tentukan agio nilai lebih atau disagio nilai kurang pada modal saham, dan buatlah jurnalnya. Ingat, kalau agio karena nilai lebih, otomatis ketika bertambah nanti akan di posisi kredit, dan ketika ada nilai kurang dari modal, atau di sini kita sebut disagio, maka akan di posisi debit. Nah, yang pertama kita cari jumlah kas yang diterima dulu. Jumlah kas yang diterima di sini, berapa lembar saham yang dikeluarkan di sini adalah 20.000. Dikali nilai nominalnya Rp500, dikali kursnya 120, kita buat persentase. Dengan jumlah kas yang diterima 20.000 kali 500 kali 120%, totalnya 12 juta. Langkah selanjutnya, cari nilai nominal saham biasa. Nah, nilai nominal saham biasa ini dihitung dari lembar saham yang dijual dikalikan nilai nominal, sehingga 20.000 lembar dikali Rp500, totalnya 10.000. Karena jumlah kas yang diterima 12 juta dan lebih besar daripada nilai nominal saham biasa sebesar 10 juta, maka timbullah agio modal saham biasa senilai 2 juta. Dan jika dibuat jurnal, di sini jurnalnya adalah kas sebesar 12 juta pada modal saham biasa 10 juta dan agio modal saham biasa 2 juta. Ini ketika timbul agio modal atau nilai lebih. Nah, misalnya jumlah kas yang diketahui 9 juta dan nilai nominal saham biasa 10 juta, maka akan timbul disagio modal saham biasanya 1 juta. Dengan jurnalnya nanti, kasnya 9 juta di debit, agio atau disagio modal sahamnya 1 juta, dan modal saham biasanya dikredit sebesar 10 juta.
Ketika kalian sudah paham tentang penjualan saham biasa, dilanjutkan dengan prosedur penerbitan saham. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk penerbitan saham. Jadi tidak semua perusahaan bisa langsung melakukan penerbitan saham atau mengeluarkan saham. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahap persiapan. Ini harus disetujui oleh RUPS dan menunjuk penjamin emisi. Jadi saham itu ada penjaminnya. Yang kedua, tahap pengajuan dan penyataan pendaftaran. Ini ada di otorisasi Bapepam LK, Lembaga Keuangan. Yang ketiga, tahap penawaran atau penjualan saham. Dan yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Nah, semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham ini biasanya terdiri dari biaya penjamin emisi, akuntansi, hukum, dan lain sebagainya akan mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Selanjutnya yang harus kalian ketahui tentang saham, ini adalah nilai par. Nilai par ini adalah nilai yang ditentukan. Nilai par ini tidak ada hubungannya nilai wajar. Penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Nilai par atau harga par pada saham ini merupakan harga nominal dari sekuritas yang ditentukan oleh perusahaan untuk penerbitan saham pada harga minimum. Saham preferen atau saham biasa merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Untuk agio saham ini adalah tadi ya, nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Untuk saham sendiri, beberapa perusahaan biasanya ada yang menerbitkan saham dengan nilai par dan ada yang menerbitkan saham tanpa nilai par atau nilai minimal yang ditentukan. Untuk saham tanpa nilai par, alasan penerbitannya menghindari kewajiban kontingensi, menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar. Saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Ini saham tanpa nilai par, ini nanti sebesar menghitungnya dari lembar saham yang dikeluarkan dengan nilai nominalnya persatuan. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham atau nilai lebih saham. Nah, contoh, di sini PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga Rp500 per lembar saham, pencatatannya adalah karena ini tanpa nilai par, berarti tidak akan timbul agio maupun disagio. Nah, dengan jurnal kas sebesar 100.000 ini dari penerbitan saham 200 dikalikan 500. Saham biasanya dengan kredit saham biasa 100.000.
Tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar Rp200 atau nilai par 200, maka pencatatannya adalah kasnya yang akan diterima sebesar 100.000 dengan saham biasa. Saham biasa ini menghitungnya dari 200 saham yang dikeluarkan dikalikan nilai parnya sebesar Rp200. Sisanya sebesar 60.000 dicatat sebagai agio saham biasa. Selanjutnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain ini harus dipisahkan dengan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misalnya, convertible bond. Saham diterbitkan dengan opsi atau waran. Nah, di sini nanti ada metode proporsional dan metode penambahan. Contohnya, nah ini, saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional. Di sini ada transaksi PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajarnya Rp600. Ada nilai par, ada nilai wajar. Serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar Rp1.000 yang dijual dengan langsung. Langsung di sini artinya menyetor sejumlah dana besar di awal investasi dan membiarkan uang investasi tersebut bergerak naik turun mengikuti perkembangan pasar tanpa melakukan tambahan investasi sampai investor memutuskan untuk menyairkannya. Jadi dengan dana ini adalah dana awal investasi sebesar Rp400.000. Bagaimana cara menghitungnya sahamnya? Yang pertama, kita menghitung saham biasa dulu. Jumlah saham biasa yang diterbitkan sebesar 500 lembar. Nilai wajarnya adalah Rp600. Totalnya saham biasa 500 dikalikan 600, totalnya 300.000. Saham preferen 200 ya yang diterbitkan dikalikan nilai wajarnya 1.000, totalnya 200.000. Nah, kita cari presentase dulu karena untuk metode proporsional kita harus tahu presentasinya. Untuk saham biasa, presentasenya sebesar 60%, itu dari 300.000 bagi 500 kali 100%. Untuk saham preferen, presentasinya sebesar 40%, dari 200.000 dibagi nilai pasarnya 500 kali 100%. Total penerbitan nilai saham yang diterbitkan oleh PT DEF baik saham biasa maupun saham preferen totalnya 500.000. Alokasinya kita alokasikan ke saham biasa dan preferen. Karena timbul dana awal investasi sebesar 400.000 atau lump sum ini, harga penerbitannya sebesar 400.000 semua, baik saham biasa maupun saham preferen.
Untuk alokasinya, karena saham biasa ketemu 60%, berarti 60% dari 400.000 sebesar 240.000, sedangkan untuk saham preferen alokasi 40% kali 400.000 sebesar 160.000. Ini langkah-langkah untuk menghitung saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode proporsional. Jurnalnya, ketika kalian sudah menghitung tadi, jurnal yang dibuat adalah kas. Kas yang diterima karena dana awal investasinya sudah ditentukan, ini kasnya totalnya sebesar 400.000. Saham preferen ini yang dikeluarkan 200 lembar dikalikan nilai parnya 200.000 sebesar totalnya 40.000 rupiah. Nah, tadi lihat di slide sebelumnya, ini ketemu untuk preferen totalnya alokasinya sebesar 160 dan biasa 240. Karena saham preferen ini totalnya 40, total alokasinya 160, maka timbullah agio saham preferen. Cara menghitungnya, totalnya tadi 160 dikurangi saham preferen 40.000, agionya 120.000. Untuk saham biasa totalnya 500 lembar dikali nilai parnya 100. Di sini ketemu 50.000. Alokasi yang sudah dihitung tadi sebelumnya ketemu 240. Karena lebih besar, maka muncullah agio saham dengan perhitungan 240.000 kurangi 50.000 sebesar 190.000. Total kasnya 400 dan total saham beserta agio baik preferen maupun saham biasanya juga 400.000 rupiah. Yang kedua, kita menggunakan metode penambahan. Nah, untuk metode penambahan ini biasanya nilai wajar untuk saham preferen tidak diketahui, ya, dan kita tidak usah mencari persentase. Dengan soal yang sama, di sini PT GEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar tidak diketahui dengan lump sum 400.000. Kita cari dulu jumlah saham biasa dan preferennya. Untuk saham biasa, karena nilai wajarnya diketahui, maka 500 lembar saham kali nilai wajar 600, totalnya 300.000. Saham preferen 200 lembar, karena nilai wajar tidak diketahui, maka di sini 0 dengan nilai pasar 300.000. Untuk mengetahui alokasi saham biasa dan preferen, karena penerbitan lump sumnya 400.000 ya, dan tidak ada persentase, total saham biasa di sini langsung 300.000 karena saham preferen tidak diketahui nilai wajarnya. Nah, untuk preferen, karena kita tidak tahu nilai pasarnya berapa, kita cari dulu harga penerbitan atau lump sumnya 400 dikurangi harga saham biasa 300, ketemulah nilai saham preferen sebesar 100.000.
Jadi alokasinya karena lumsum 400, saham biasa sebesar 300.000, preferennya sebesar 100.000. Jurnalnya kasnya tetap ya 400.000 karena diketahui lumsum 400. Saham preferen, nah, ini dari 200 lembar yang diterbitkan dikali nilai parnya 200 ketemu 40.000. Agio saham preferen di slide sebelumnya ketemu nilai pasarnya 100.000 dikurangi 40.000, agionya 60.000. Sedangkan untuk saham biasa 500 lembar kali nilai parnya 100 ketemu 50.000, dan untuk agio sahamnya 300.000 kurangi 50.000. Dengan jurnal kas 400.000 pada debit, di kreditnya saham preferen 40, agio saham preferennya 60.000, saham biasa 50.000 dan agio saham biasa 250.000. Selain saham itu diterbitkan dengan uang kas atau uang tunai, saham juga bisa diterbitkan dengan transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakanlah nilai wajar saham yang diterbitkan. Jadi transaksi non-kas ini bisa melalui yang namanya hak-hak istimewa seperti hak paten. Contohnya, PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan nilai par Rp500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Kasus yang pertama ini ya. Tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar Rp750. Bagaimanakah ketika ada kasus seperti ini? Jurnalnya bagaimana? Nah, paten. Paten ini nilainya berapa? Kita hitung dulu. Nilai paten di sini dihitung dari nilai wajar saham 750 dikalikan nilai saham yang dikeluarkan sebesar 2.000 lembar dengan total 1.500.000. Nah, selanjutnya yang ada di posisi kredit adalah saham biasa. Saham biasa ini dihitung dari jumlah saham yang diterbitkan dikalikan nilai par. Di sini ketemu 1 juta. Karena nilai saham biasa lebih kecil dari nilai hak paten, nanti ketemulah agio saham sebesar 500.000 dari 1.500.000 kurangi 1 juta. Untuk kasus yang kedua, di sini PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 1.200.000. Ketika kalian bertemu dengan kasus seperti ini, jurnalnya adalah patennya sebesar 1.200.000, di debit, kreditnya saham biasa 1 juta, dan agio saham atau nilai lebihnya sebesar 200.000. Saham biasa ini dihitung dari 2.000 lembar saham dikalikan nilai parnya Rp500. Kasus selanjutnya dengan soal yang sama, ini PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten. Dua-duanya tidak bisa ditentukan. PT-nya tidak bisa ditentukan, tetapi mereka
melakukan konsultasi ke konsultan independen dan menentukan nilai wajar paten sebesar 1,250. Berdasarkan metode diskonto arus kas, nanti jurnalnya adalah paten sebesar 1.250.000 di debit, kreditnya saham biasa 1 juta, dan agio saham biasa 250.000. Ini adalah cara menghitung saham biasa dan saham preferen menurut metode tadi yang sudah kita bahas, ada metode proporsional dan metode penambahan, serta ada saham dengan transaksi non-kas. Ya. Selain saham-saham jenis-jenis saham tersebut, ada yang namanya saham treasury. Saham ini adalah pembelian kembali saham. Mengapa perusahaan membeli saham kembali, ya, sahamnya kembali ini? Yang pertama, alasannya adalah meningkatkan EPS atau earning per share dan return on equity. Jadi meningkatkan EPS dan return on equity. Yang kedua, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Jadi semakin banyak pemegang saham memiliki saham perusahaan tersebut, dia berpotensi untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Yang keempat, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan. Jadi ini untuk membuat harganya stabil atau meningkat. Saham treasury ini adalah reakuisisi saham yang telah dibeli, kemudian ditarik kembali atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Jadi ini hanya istilah pada transaksi saham. Nah, untuk lebih lanjut, silakan kalian pelajari PSAK 50 dan 55 yang mengatur tentang suatu entitas dengan instrumen saham treasury. Ya. Untuk pertemuan hari ini tentang saham part 1 kita ajukan dulu, nanti minggu depan kita akan mempelajari saham kembali bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.